Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat bergabung pada mata kuliah saya di sini pada mata kuliah Ideologi Pancasila. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita akan melewati perkuliahan satu semester ini nanti dengan dunia maya seperti ini ya. Nah, nanti saya usahakan untuk selalu membuat akun YouTube dan juga nanti kita memanfaatkan Google Meet ataupun nanti dengan Zoom ketika 3 sampai 4 kali pertemuan kita akan evaluasi setiap pertemuan kita. Baik, sebenarnya saya kemarin sudah memperkenalkan diri, saya Ibu Prihma Sinta Utami, kalian bisa memanggil saya Ibu Sinta. Nanti ketika ada pertanyaan ataupun nanti ada diskusi yang ingin dilanjutkan, silahkan bisa chat WA pribadi dengan saya ataupun melalui WA grup yang sudah dibentuk di kelas ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini, saya belum banyak menyampaikan tentang materi, tetapi saya akan menyampaikan dulu tentang kontrak kuliah, sekaligus nanti sedikit materi pada pertemuan pertama. Baik, yang pertama nanti kita akan bertemu dengan kajian ilmiah di dalam Pancasila. Oke, kajian ilmiah Pancasila ini nanti ada satu pertemuan, tapi karena hari ini kita sampaikan dengan kontrak, jadi nanti kemungkinan ada 2 pertemuan untuk membahas kajian ilmiah di dalam Pancasila ini. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Di sini saya akan sampaikan dahulu ada kontrak kuliah atau materi-materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ke depan. Nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan kepada saya. Baik, ini nanti kita semuanya mungkin sama, nanti kita ada 14 kali pertemuan atau tatap muka atau dengan tatap maya seperti ini. Jadi nanti ada 14 materi yang akan kalian dapat, 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Nanti UTS dan UAS berarti kita pertemuan ada 16 pertemuan seperti itu. Jadi sama 14 pertemuan nanti kita akan membahas materi-materi tentang ideologi Pancasila dan juga nanti teman-teman mungkin ada kegiatan individu juga yang untuk menilai keaktifan teman-teman semua. Jadi tidak saya selalu menerangkan seperti ini selama 14 kali pertemuan. Namun saya pasti nanti mereview hasil dari teman-teman semua. Baik, yang pertama nanti di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama kita berbicara tentang kajian ilmiah terhadap Pancasila. Nah, indikatornya di sini nanti ada tentang pengetahuan, ilmu empiris, dan juga berbicara filsafat tentang Pancasila. Yang kedua adalah kebenaran ilmiah di dalam Pancasila. Yang ketiga adalah kajian ilmiah Pancasila di era global. Oke, nanti pertemuan 2, ini mungkin nanti pertemuan ketiga ya, karena nanti pertemuan 1 ini saya gabung dengan kontrak kuliah. Pertemuan 3 mungkin nanti ada Pancasila secara ilmiah. Jadi di sini ada syarat ilmiah di dalam Pancasila dan pengertian Pancasila. Lalu selanjutnya ada Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dan proses perumusan Pancasila. Oke, nanti pertemuan ini 45 atau 56, nanti kita akan berbicara khusus tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Di sini ada nanti pengertian filsafat, rumusan kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem, kesatuan sila Pancasila sebagai suatu filsafat, dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi ground select. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai nilai dasar fundamental negara Indonesia. Di sini nanti indikatornya ada dasar filosofis, nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara, dan juga inti sila-sila Pancasila. Oh, ini saya kurang ngetikkan nih. Pancasila sebagai etika politik. Maaf, ini belum bisa ketik di sini. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana etika politik di dalam Pancasila dan penerapan cara berpolitik dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini nanti indikatornya Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, yang ke-9 ada Pancasila sebagai ideologi negara. Ini nanti yang lebih panjang kita bahasnya ya. Ini nanti ada hubungan antara filsafat dan ideologi. Perbandingan antara ideologi liberalisme, komunisme, dan juga Pancasila.
Yang terakhir, yang ketiga nanti adalah Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Oke, mungkin kajiannya teman-teman di semester 1 nanti kan dapat Pancasila dan ideologi Pancasila. Namun perbedaannya di ideologi ini kita lebih banyak membahas tentang teori-teori dasarnya, atau kita lebih banyak melihat tentang filsafat-filsafatnya tentang Pancasila itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah realisasi Pancasila. Di sini nanti akan dilihat ada realisasi Pancasila yang objektif, realisasi Pancasila yang subjektif, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nanti internalisasi nanti dalam berbagai bidang. Nanti bisa kalian di bidang pendidikan, di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Baik, yang ke-11 selanjutnya adalah nilai Pancasila dalam stat fundamental norm. Nanti di sini kita melihat dari segi undang-undang, nilai hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD, dan juga hubungan antara pembukaan UUD 45 dengan Pancasila itu sendiri. Baik, selanjutnya ini ada 2 pertemuan terkait tentang reaktualisasi ideologi Pancasila di era globalisasi. Jadi tidak hanya aktualisasi lagi, tetapi reaktualisasi bagaimana sih untuk meningkatkan kembali atau membangun kembali nilai-nilai Pancasila itu di dalam masyarakat, khususnya di dalam era globalisasi saat ini. Nanti termasuk saya di sini akan membahas tentang bagaimana itu kaitan Pancasila di era-era pandemi saat ini. Oke. Nah, di sini nanti ada indikator tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era global. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, realitas masyarakat Indonesia saat ini dan masa mendatang. Oke, khususnya ketika kita menghadapi saat ini masa-masa pandemi COVID ini ya. Oke, selanjutnya peran nilai Pancasila sebagai fondasi kesatuan negara. Baik. Selanjutnya, nanti yang terakhir teman-teman akan melihat peran pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembudayaan karakter bangsa yang bersumber pada nilai Pancasila. Di sini nanti pembudayaan karakter bangsa yang bersumber nilai Pancasila, karakter bangsa yang unggul berdasarkan nilai Pancasila, serta yang terakhir adalah peran Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Oke, itu tadi adalah 14 materi atau 14 rancangan pertemuan kita dalam satu semester ke depan. Nah, nanti untuk pelaksanaan seperti apa, saya akan sampaikan nanti setiap pertemuan. Jadi ketika teman-teman tanya besok melalui platform apa, nanti saya akan sampaikan Hamin satu sebelum pertemuan. Baik, nanti kebanyakan karena kita masih menggunakan daring, jadi kita kebanyakan memang menggunakan YouTube seperti ini untuk saya lebih mirip teman-teman untuk kuotanya juga, dan juga bisa kalian lihat sewaktu-waktu lagi. Jadi ketika kemarin lupa apa materinya bisa kalian lihat lagi nanti di channel YouTube saya. Baik. Terus setelah itu nanti juga masih ada tadi yang saya sampaikan setiap 3 atau 4 kali pertemuan nanti ada refleksi, kita akan bertemu melalui via Google Meet atau menggunakan Zoom. Oke. Begitu teman-teman. Jadi saya harapkan apalagi ini menggunakan online, kita bisa setiap saat kita bisa melakukan. Nanti presensi pasti saya nilai setiap kali pertemuan. Jadi silahkan selalu aktif untuk pertemuan. Dan karena ini menggunakan, saya kebanyakan menggunakan YouTube, jadi apa ya, jangan sampai banyak izin gitu ya, karena nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa mengikuti materi, karena kalian setiap saat bisa mengikuti materi. Nanti kemungkinan saya biasanya itu adalah memberikan kuis-kuis di setiap pertemuan. Nah, kuis tersebut adalah sebagai nilai keaktifan dan juga sebagai presensi setiap pertemuan. Oke, seperti itu nih teman-teman. Oke, saya lanjutkan untuk pertemuan pertama hari ini. Saya singgung sedikit dulu materi untuk pertemuan pertama. Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana kajian ilmiah tentang Pancasila. Kita melihat di sini ada Pancasila dalam pengetahuan. Oke, tadi kajian yang pertama, Pancasila di dalam pengetahuan. Kita tahu, kita berbicara pengetahuan. Jadi kalau kita bicara pengetahuan adalah kita berbicara tentang bagaimana kita memperoleh kajian tentang Pancasila itu sendiri. Pengetahuannya dari mana gitu kan? Kan pengetahuan itu sesuatu yang kita tangkap gitu ya melalui indera kita, terus nanti kita olah di dalam indera kita tadi, kita olah di dalam alam pikiran kita olah dengan melalui teori-teori dan juga dengan dikaitkan dengan indera yang kita punya tadi, menghasilkan sesuatu kajian yang
dapat kita pahami. Oke. Nah, cara memperoleh Pancasila itu sendiri itu dapat diperoleh melalui dua hal. Yang pertama adalah secara spontan atau langsung. Yang kedua, melalui reflektif atau melalui kajian empiris. Oke, karena kita nggak bertemu langsung, berarti gini ya. Nah, kalau saya tanya, sejak kapan sih kalian itu mendengar kata Pancasila? Sejak kapan kalian itu pernah, oh saya tahu itu Pancasila, oh mungkin belum tahu, atau saya pernah mendengar istilah Pancasila. Nah, sebagian rata-rata mahasiswa, oh sejak saya TK, Bu. Sejak saya SD saya sudah pernah dengar Pancasila. Atau mungkin itu sejak anak-anak usia dini. Oh, saya pernah dengar Pancasila. Oke, jadi mereka cuma bisa mengucapkan aja Pancasila, itu bisa ngucap. Jadi anak-anak TK, anak-anak PAUD itu sudah bisa mengucapkan apa itu Pancasila gitu ya. Oh Pancasila, atau mereka nyanyi Garuda Pancasila gitu kan. Itu anak-anak kecil sudah bisa. Nah, ketika dia mendengar secara tidak langsung, walaupun tidak paham maknanya, mungkin anak-anak PAUD seusia anak saya itu juga tidak tahu itu maksudnya apa sih Pancasila itu secara detail kan belum tahu, tapi dia bisa nyanyi Garuda Pancasila itu apa. Nah, ini pengetahuan Pancasila yang diperoleh secara spontan atau secara langsung seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengacu pada diri kalian. Dulu saya pertama kali mendengar Pancasila itu saat apa sih? Nah, itu yang pertama itu diperoleh pengetahuan secara spontan atau secara langsung, gitu ya. Nah, makanya kenapa kalian itu sebagai nanti sebagai apa itu namanya? Calon pendidik di PPKN, calon pendidik nanti tentang mengajarkan Pancasila. Sejak dini pun kalian sudah harus bisa memulai apa itu istilah Pancasila, meskipun diperoleh secara spontan atau langsung itu tadi. Oke. Lalu yang kedua adalah melalui reflektif. Berarti reflektif itu kan melalui pengkajian lagi, merefleksi gitu kan, atau melalui pengkajian empiris. Jadi ketika kita misalkan sekolah, mendapatkan teori, oh Pancasila itu ternyata terdiri dari 5 sila, ketuhanan dan sebagainya itu ya adalah nah itu berarti kalian kan mendapatkan teorinya gitu ya, oh mendapatkan teori terus kalian mengkaji. Jadi ketika dikasih teori, kalian tahu secara misalnya panca indera kalian atau secara otak kalian tuh menerima, oh Pancasila ada 5, dikasih tahu simbol-simbolnya seperti ini. Nah lalu kalian mengkaji lagi, oh ternyata implementasinya di masyarakat itu seperti ini. Sila pertama ketuhanan berarti saya harus punya agama, saya harus melaksanakan tindakan beribadah. Nah itu berarti Pancasila secara reflektif. Oke, beda ya teman-teman. Kalau spontan kalian hanya tahu aja. Kalau reflektif berarti kalian harus mengkaji dan nanti gimana hasilnya itu benar-benar dilakukan di dalam kehidupan atau di dalam lapangan itu seperti apa. Oke, itu Pancasila dalam pengetahuan. Oke, masih sama, saya lanjutkan lagi. Pancasila di dalam pengetahuan itu dapat diistilahkan juga seperti ini. Pancasila merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh secara reflektif melalui kajian empiris dan filosofis. Oke, ini sudah berbicara ke teorinya atau kita sudah berbicara secara ilmiah. Kalau tadi secara spontan tadi kan tidak ilmiah, kita hanya oh dengar istilah Pancasila, oh dengar istilah ini, berarti dia tahu, hanya tahu aja. Bisa menyebutkan tapi tidak tahu maknanya. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam pengetahuan, kita sudah masuk di dalam kajian yang ilmiah, itu berarti kajian tadi yang kalian peroleh teorinya tadi kita kasih secara empiris dan filosofis. Nah, ini ada 3 hal teman-teman yang kita lihat di sini. Pancasila sebagai pengetahuan itu dilihat melalui 3 bidang atau 3 indikator. Yang pertama adalah verbalis. Yang kedua adalah konotatif, dan yang ketiga adalah secara denotatif. Oke, jadi verbal, konotatif, denotatif ini adalah satu rangkaian atau proses dalam memperoleh pengetahuan Pancasila. Oke, silahkan nanti bisa kalian catat sendiri ya dari apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai pengetahuan secara verbalis. Verbal, ya saya sampaikan ini tahap verbalis ini masih standar atau sama dengan tadi ketika kita berbicara cara memperoleh Pancasila secara spontan. Jadi verbal, kita tahu kan verbal ya itu dengan
ngomong atau kita dengan bicara dengan tangkapan mata. Jadi bahasa yang kita tangkap, apa yang dibicarakan dan apa yang kita lihat. Jadi hanya verbal. Ketika guru atau orang tua kalian berbicara Pancasila, itu berarti kita perlu secara verbal. Oh, kita mendengar itu istilah Pancasila. Oh, kita melihat, oh gambar Pancasila. Oh, ini Pancasila itu disimbolkan dengan adanya Garuda, simbol burung Garuda. Nah, itu kita mendengar secara verbal, tahu aja gitu ya, secara spontan. Nah, lalu kalau sudah mencapai pada konotatif, itu adalah percampuran antara indera tadi yang kita tahu tadi dengan pemikiran atau sudah pengkajian empiris dalam pemikiran kita tadi. Jadi misal gini, oh tadi dikatakan ibu saya, dikatakan guru saya, Pancasila itu ada 5 nilainya. Satu ketuhanan, kemanusiaan, nanti membahas persatuan, gitu kan. Nah, ketika itu melihat 5 itu tadi, kalian sudah mempunyai pemikiran, oh ternyata kalau saya membaca bahwa sila satu tadi adalah bicara Tuhan, berarti saya harus punya Tuhan. Berarti saya harus mempunyai suatu keyakinan, kepercayaan. Misalnya gitu ya. Oke, kedua berbicara tentang kemanusiaan. Berarti ketika tadi saya mendengar sila kedua tentang kemanusiaan, berarti saya ini tidak hanya hidup sendiri. Jadi saya manusia yang hidup sebagai hablum minallah dan juga sebagai hablum minanas. Jadi saya harus berkaitan atau saling berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, itu konotatif. Jadi sudah bisa memahami di dalam pikiran dan juga hatinya. Gitu ya. Beda dengan verbal. Verbal hanya tahu aja. Jadi hanya diketahui dalam alam pikirannya aja. Setelah itu tahapan yang ketiga adalah denotatif. Nah, di tahapan denotatif ini teman-teman sudah melakukan implementasinya. Gitu ya. Nah, tadi kalau tahu yang konotatif yang sila pertama misalnya ya Tuhan. Secara verbal adalah ketuhanan. Secara konotatif adalah manusia harus mempunyai Tuhan. Manusia harus mempunyai keyakinan, kepercayaan, harus punya agama. Nah, berarti secara denotatifnya kalian adalah melakukan implementasi bahwa orang yang beragama itu berarti melakukan tindakan beribadah. Oke. Misal karena kita di Islam, berarti kita melakukan sholat, kita melakukan mengaji, kita puasa, kita pergi ke masjid, dan lain sebagainya. Itu berarti sudah tindakan yang denotatif. Oke, jadi dari kelima sila nanti, itu kalian bisa melihat secara verbal, konotatif, dan denotatifnya itu seperti apa. Oke, mungkin bisa direfleksi pada dirinya sendiri. Kira-kira saya dalam memahami Pancasila itu sudah pada tahapan yang mana? Ataukah hanya dalam verbal, konotatif, atau sudah mencapai ke denotatif? Oke, itu kita lihat dari kelima sila. Tidak hanya dari satu sila saja. Oke, karena 5 sila itu adalah kita nanti bersistem ya, saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Begitu teman-teman ya. Silahkan untuk dikaji atau direfleksi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya. Di sini saya bahas tentang kebenaran ilmiah di dalam Pancasila. Oke, kebenaran ilmiah di dalam Pancasila. Pengetahuan manusia bukanlah merupakan pengetahuan yang mutlak, termasuk pada pengetahuan Pancasila, karena manusia mempunyai keterbatasan pada daya pikir. Gitu ya, karena kita itu dikatakan memang makhluk yang sempurna, tapi kita punya keterbatasan di dalam berpikir. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah gitu ya teman-teman. Oke, proses pengetahuan manusia dimulai dari purwa, madya, wasana atau awal, proses dan akhir. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pengetahuan Pancasila itu bisa verbal, konotatif hingga denotatif. Nah, prosesnya ini sama di sini. Proses pengetahuan manusia itu atau membahas tentang Pancasila tadi itu dimulai dari awal, proses hingga akhir. Awalnya dilihat dari secara verbal, dikasih tahu aja, oke, secara ucapan dan juga melihat kasat matanya seperti apa. Proses ini adalah proses berpikir. Oh, tidak diresapi. Sila satu tuh maknanya seperti ini. Berarti sudah diresapi, ini proses. Akhir ini adalah implementasinya. Bagaimana kalian sudah mengimplementasikan dalam 5 sila tadi di kehidupan kalian sehari-hari. Begitu teman-teman. Oke, kita berbicara tentang kebenaran ya. Tadi kebenaran ilmiah dalam Pancasila, sekarang kita akan berbicara tentang teori kebenaran itu sendiri.
kita melihat nanti akan ada 4 teori tentang berbicara kebenaran. Nanti saya kaitkan juga di sini tentang bagaimana teori kebenaran tadi di dalam Pancasila. Oke, yang pertama teori kebenaran koherensi, yang kedua teori kebenaran korespondensi, ketiga teori kebenaran pragmatis, dan juga teori kebenaran konsensus. Oke, nanti saya berakhir sampai teori ini ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan bahas materi di selanjutnya lagi, pertemuan selanjutnya. Oke, teori kebenaran koherensi. Koheren ya, koheren itu berarti saling berkaitan. Kebenaran koherensi ditandai dengan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain itu yang saling berkaitan, konsisten, dan runtut atau logis. Oke, jadi kebenaran koherensi ini harus saling berkaitan. Kita lihat implementasinya di dalam Pancasila. Contoh kebenaran koherensi di dalam Pancasila. Pancasila kita tahu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi koheren, koheren atau dia berhubungan. Karena dia sebagai dasar negara, Pancasila tadi dipercaya sebagai dasar negara oleh masyarakat Indonesia. Nah, berarti segala peraturan perundangan yang ada di Indonesia itu harus bersumber pada Pancasila. Ini koheren. Oke, ini teori saling kebenaran koherensi, saling berhubungan. Jadi mereka tidak bisa terpisah. Ketika ada peraturan, kita harus kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila yang kita yakini. Oke, gitu ya. Yang kedua, teori kebenaran korespondensi. Jadi korespondensi, kita cek lagi adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Oke, jadi sesuai nggak itu antara pernyataannya dengan kenyataannya? Itu korespondensinya. Contohnya, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sesuai atau cocok atau relevan dengan kenyataan bahwa terdapat berbagai penyembahan terhadap Sang Pencipta, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan agama yang diyakini. Kalian tahu di Indonesia kita mengenal berbagai atau banyak agama ya. Oke, tetapi masing-masing kita menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, mereka melakukan dengan cara yang berbeda. Cara beribadahnya berbeda, cara menyembah Tuhannya berbeda. Nah, berarti sila 1 ini, oke nanti selanjutnya saya bahas bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti Tuhan itu satu gitu bukan ya. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa ini berarti relevan atau antara pernyataan ketuhanan yang Maha Esa itu relevan dengan kenyataannya bahwa di Indonesia ini memang ada berbagai agama atau berbagai agama di mana semua agamanya itu adalah menyembah kepada Sang Pencipta. Meskipun dengan cara yang berbeda, ini berarti relevan kita menyembah pada sesuatu yang dianggap paling tinggi. Nah, di sini dikatakan bahwa Sang Pencipta itu sendiri menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Berarti korespondensi, ada kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Oke. Selanjutnya adalah teori kebenaran pragmatis. Oke, kita berbicara pragmatis berarti bahwa pragmatis berdasarkan kriteria bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat harus membawa kemanfaatan bagi sebagian besar umat manusia. Oke, jadi 5 pernyataan di dalam sila Pancasila itu harus benar-benar memberi kemanfaatan bagi semua umat, memberi kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Apakah benar seperti itu? Oke, misal kayak gini. Fungsi nyata Pancasila sebagai pemersatu dari keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan lain-lain. Oke, kita tahu masyarakat kita yang multikultural. Nah, kita lihat bahwa di sini Pancasila itu sebagai kunci pemersatu dari masyarakat yang multikultural tadi atau pluralisme itu tadi. Tanpa adanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa, maka yang akan terjadi adalah disintegrasi bangsa. Oke, kalau kita tidak punya acuan atau kita tidak mempunyai pedoman untuk menyatukan, mengintegrasikan tadi nilai-nilai nilai-nilai kehidupan masyarakat tadi di dalam Pancasila, nah kita akan disintegrasi bangsa. Jadi akan ada perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi teori pragmatis di sini bahwa apa yang disampaikan di dalam nilai Pancasila itu benar-benar bermanfaat bagi umat atau benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke.
Yang terakhir di sini adalah teori kebenaran konsensus. Kebenaran konsensus didasarkan pada kesepakatan bersama. Berarti bahwa suatu pernyataan dikatakan benar apabila disepakati oleh masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi bagian dari konsensus tersebut. Oke, kita tahu yang kita junjung di Indonesia adalah kita masyarakat yang berdemokrasi, yang bersuka musyawarah mufakat. Jadi ketika kebenaran konsensus ini adalah apa yang diputuskan di dalam masyarakat itu selalu atas dasar kemauan masyarakat, atas dasar pendapat bersama, bukan atas dasar kemauan pribadi. Oke, misalnya kayak gitu. Jadi kebenaran konsensus ini didasarkan atas kesepakatan bersama. Nanti kita bahas juga di dalam sejarah Pancasila ya, bahwa Pancasila itu ada karena kesepakatan bersama, bukan karena kesepakatan pribadi, bukan karena maunya Bung Hatta, bukan karena maunya Bung Karno, Supomo, seperti itu ya, tapi itu memang karena kesepakatan atau konsensus bersama, hasil konsensus bersama. Oke, kita tahu, kita dengar mungkin dari Muhammadiyah, kita lihat bahwa Pancasila itu sebagai darul ahdi wa syahadah gitu ya. Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, bahwa ini adalah konsensus bersama. Oke, misalnya seperti itu. Contoh lagi saya sampaikan, kebenaran konsensus. Pancasila itu sendiri sudah dikatakan sebagai konsensus nasional. Nah, atau kesepakatan secara nasional yang disepakati oleh para pendiri bangsa pada tanggal 8 Agustus 1945. Perumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan rumusan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Oke, nanti kita lihat di sejarah Pancasila. Nah, kalau kita melihat di sini, berarti konsensus, berarti ini atas dasar kesepakatan bersama, bukan atas kesepakatan individu tadi yang saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, dari 4 hal tadi atau teori kebenaran tadi, silahkan teman-teman untuk bisa memahami bagaimana sih kebenaran Pancasila itu benar-benar kenapa dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang membuat Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara? Nah, di sini berarti kita melihat bahwa kita melihat bahwa Pancasila itu benar-benar ada dan Pancasila itu benar-benar sebagai pedoman di dalam negara Indonesia itu sendiri. Nah, silahkan kalian untuk mengamati lagi tadi bagaimana cara untuk memperoleh Pancasila secara spontan atau reflektif tadi hingga secara kajian secara ilmiah dan juga bagaimana teori kebenaran Pancasila itu sendiri ada di dalam masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, silahkan kalian nanti diskusikan lagi kita di dalam WA grup kita. Nanti yang ada yang perlu dibicarakan silahkan kita untuk berdiskusi lebih lanjut di dalam grup kelas kita. Atau kalau yang ingin bertanya mungkin masih malu-malu bertanya di grup, silahkan bisa untuk chat pribadi dengan saya, tidak apa-apa. Atau nanti melalui email saya juga boleh, prihmasinta@gmail.com. Oke, prihmasinta@gmail.com. Silahkan kalian ajukan pertanyaan di sana. Untuk kuis pada hari ini nanti akan saya sampaikan di WA grup dulu ya. Kalau yang belum mempunyai Google Classroom, tidak apa-apa. Nanti minggu depan saya mulai untuk masukkan semuanya di Google Classroom. Oke, begitu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan, ini usaha yang saya sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih partisipasinya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat datang di Prodi PPKN. Silahkan kalian belajar dengan semangat. Kalian dengan ada apapun silahkan kalian sampaikan kepada dosen ataupun kepada Kak Prodi nantinya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.